Bab 1685. Bayar kontan di tempat. Juru lelang belum pulih untuk waktu yang lama, kata-kata Grey Z terlalu membagongkan. Dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama lebih dari 10 tahun, dan dia telah bertemu banyak orang kaya, jenis orang kaya yang tidak tahu barang, itu tidak biasa. Orang-orang ini, bahkan meski mereka tidak mengerti dengan jelas, pasti akan melihatnya dengan berpura-pura, menyentuhnya dan mengucapkan beberapa patah kata, seolah-olah mereka memahami sesuatu. Tapi Grey Z berkata, tidak masalah apakah itu asli atau tidak. Tuan, tolong tunggu sebentar. Saya harus bertanya pada Tuan Gozal apa petunjuknya. Juru lelang itu terkekeh dan berlari ke samping dengan cepat, merendahkan suaranya dan mengucapkan beberapa patah kata di walkie-talkie. Melihat ekspresinya, sepertinya dia tidak bahagia dengan ekspresi kusam di wajahnya. Grey Z duduk di sana, tenang seperti gunung. Beberapa orang di belakangnya belum pergi, semua menunggu untuk melihat apakah Grey Z bisa mendapatkan uangnya. Bahkan jika di mata mereka, aura Grey Z sampai ke tingkat ini, mereka masih khawatir dia hanya membual 300 miliar, yang sebenarnya dia tidak memilikinya. Tidak ada yang berani meneriakkan harga yang tidak masuk akal pada kesempatan seperti itu. Bahkan Lee Sung Hyun tidak bisa melakukannya. Jika harganya benar-benar diteriakkan, maka Anda harus membayar. Jika Anda tidak membayar, Tuan Gozal bukanlah kesemek yang lembut. Tuan Gozal mengatakan bahwa Anda dapat membayar berapapun yang Anda inginkan. Untuk sementara, dia ingin mengundangmu untuk duduk dan minum teh. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia. Iya, kata Grey Z ringan. Dia memberi isyarat, Rian maju selangkah, sedikit menundukkan kepalanya dan menatap juru lelang, dan berkata dengan keras. Bagaimana cara membayarnya? Kami langsung saja di depan publik. Sial, itu terlalu. Beberapa anggota staf segera melangkah maju. Hati-hati, jelas bahwa aura Grey Z mengejutkan. Bukan karena ada orang kaya, mereka semua adalah orang kaya di tempat kejadian, tetapi belum pernah melihat seseorang sekaya dan sekuat Grey Z. Grey Z membayar di tempat dan langsung menggesek kartunya. Orang-orang yang hadir menyaksikan Rian mengeluarkan setumpuk kartu hitam yang melambangkan kekayaan dan status dari tasnya, dan mereka semua terasa mati lemas lagi. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan mereka untuk mencubit leher mereka, ingin mencekik diri mereka sendiri hidup-hidup. Ini kartu 10 miliar. Ambil 10 kartu. Ini 20 miliar kartu. Ambil 10 kartu. 100 miliar ditambah 200 miliar. Apakah cukup? Rian menghitung sambil melihat ke juru lelang. Wajahnya tampak sedikit acak, dan di telapak tangannya seolah bukan jenis kartu hitam yang mewakili kekayaan besar, tetapi hanya beberapa kartu remi. Cukup. Juru lelang sulit mengucapkan sepatah kata, merasa tenggorokannya sangat kering, dan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata di belakang. Dia buru-buru batuk 2 kali. Cukup. Rian meletakkan kartu itu ke meja. Cukup, geseklah cepat. Passwordnya adalah 60. Sikap acuh tak acuh Rian persis sama dengan Grey Z. Membagongkan dan terlalu menjengkelkan. Kartu di atas meja dapat dianggap setara dengan kekayaan beberapa perusahaan yang terdaftar. Tapi Grey Z tidak mengedipkan matanya. Dia sangat kaya, perusahaan macam apa yang dia jalankan. Didip. 20 kartu, setelah menggesek semuanya, stafnya gemetar sejak lama, dan wajah mereka berkeringat. Tangan yang memegang kartu hitam itu bergetar hebat hingga dia hampir pingsan. Tuan, kartu Anda. Sudah selesai, untuk apa lagi kami membutuhkan kartu ini? Rian memutar matanya dan tampak jijik. Seseorang pergi, sangat tidak tahan baginya melihat adegan seperti ini. Ini tidak hanya menjengkelkan, tetapi juga membuat orang merasa sedikit malu. Untuk menghasilkan uang,
Mereka tidak mengkompromikan kemampuan mereka dan menganggap uang lebih penting daripada hidup mereka sendiri, tetapi Grey Z dan Ryan di depan mereka sungguh beda. Apakah ini perbedaan dalam dua dunia kehidupan? Bab 1686. Ternyata mudah dan menjanjikan. Lembaran tinju. Juru lelang membuka kotak kaca, mengeluarkan lembaran tinju dengan hati-hati, dan menyerahkannya kepada Grey Z dengan kedua tangannya. Silahkan ambil, silahkan. Grey Z meliriknya, memasukkannya langsung ke sakunya, dan tanpa berkata apapun. Juru lelang dan yang lainnya speechless. Yang mengatakan tidak peduli, dia benar-benar tidak peduli. 300 miliar, itu 300 miliar. Entah berapa orang, matanya merah. Grey Z benar-benar mampu mengeluarkan uangnya. Tidak hanya dikeluarkan, tetapi juga dikeluarkan begitu saja, seolah-olah mengeluarkan $300 saja. Dari kejauhan, di pintu, Lee Sung Hyun sudah merawat lukanya dan berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fang Yin di belakangnya, dengan wajah muram yang sama, tidak mengatakan apa-apa, diam-diam memperhatikan Grey Z memasukkan halaman tinju itu ke dalam sakunya. Itu adalah halaman ke-7 dari lembaran tinju Grey Z. Masih ada 2 halaman tersisa, dan dia harus mengumpulkan semuanya. Tiba-tiba, Grey Z tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Lee Sung Hyun. Fang Yin tiba-tiba menemukan bahwa tatapan Grey Z jatuh padanya. Pergi. Dia merendahkan suaranya, tidak berhenti, dan berbalik pergi. Ini bukan waktunya untuk menghadapi Grey Z secara langsung. Kali ini dia benar-benar dikalahkan di bawah kekayaan Grey Z, dan tiba-tiba terpana oleh uang Grey Z. Di dunia ini, ada sesuatu yang lebih membuat frustrasi daripada kekuatan seni bela diri. Uang. Itu uang. Selamat Tuan Z, Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Juru lelang itu berseri-seri. Komisi yang bisa dia dapatkan dengan harga transaksi ini cukup baginya untuk pensiun dini dan menikmati hari tuanya. Tuan Gozal ingin bertemu denganmu. Tidak tahu apakah kamu bisa pergi denganku sekarang. Ayo pergi. Grey Z mengangguk. Juru lelang buru-buru tersenyum dan memimpin jalan, mengabaikan bahwa masih banyak orang di tempat kejadian. Kini dia memandang rendah orang-orang itu. Mereka tidak berani membuat masalah di sini di halaman Gozal. Halamannya sangat besar sehingga jika tidak ada yang memimpinnya, dia khawatir Grey Z akan tersesat. Juru lelang membawa Grey Z dan Ryan lurus melalui koridor, berbelok beberapa kali, dan berjalan ke halaman dalam. Tuan Gozal, ada di dalam, Tuan Z, silahkan. Setelah juru lelang selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Ryan. Tuan Ryan, silahkan di sini, Tuan Gozal ingin mengobrol dengan Tuan Z sendirian. Mendengar ini, Ryan mengangkat kepalanya, melirik Grey Z, dan saling mengangguk. Keduanya lalu tidak mengatakan apa-apa. Mereka benar-benar tidak berpikir ada sesuatu yang mengancam keberadaan Grey Z di halaman Gozal ini. Grey Z berjalan ke halaman dalam, dan melihat pintu terbuka dari kejauhan, dan aroma samar yang mengambang darinya jelas adalah beberapa teh yang dia suka minum. Cukup menarik. Grey Z masuk. Di depan meja kopi, seorang pria paruh baya dengan kepala kecil dan kepala botak cerah tampak sedikit gembira, dengan senyum ramah di wajahnya. Anda tidak seperti yang diceritakan. Ternyata Tuan Z, sangat muda dan menjanjikan. Sungguh. Kapan Anda mendengar tentang saya? Grey Z tidak sopan, dan duduk tanpa sopan santun apapun. Teh dituangkan di atas meja. Kamu juga suka teh ini. Lakukan saja apa yang kamu mau. Gozal tersenyum lebih langsung. Keduanya saling memandang, Grey Z tersenyum, Gozal juga tersenyum. Omong-omong,
Pertama kali saya mendengar tentang Tuan Z adalah 8 tahun yang lalu di medan perang di Timur Tengah. Mata Gozal cerah, sangat cerah. Saat itu, saya tidak layak disebut, bahkan bisa dibunuh kapan saja, karena saya memiliki musuh yang sangat kuat. Dia tersenyum. Tapi tiba-tiba suatu hari, musuh saya mati dan dibunuh oleh musuh yang lebih kuat.